Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, baik teman-teman viewers dan subscribers di Kala Senja. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar, sharing bersama. Tentunya kita akan menguak bangsa jin lagi ya, karena kita masih dalam satu rangkaian materi Ruqyah Syariah Series yang insya Allah materi kali ini kami berharap ya, saya berharap, tim di Kala Senja juga berharap teman-teman yang nonton konten ini, yang melihat video ini bisa teredukasi dan bisa tahu tentang hakikatnya bangsa jin seperti apa. Karena segala sesuatu yang ada di channel di Kala Senja ini semuanya berdasarkan dalil, data yang sahih gitu kan. Dalam hal ini saya juga tidak berbicara sesuai asumsi yang pernah kita bahas di video awal gitu kan. Kita akan bicara tentang bagaimana perubahan wujud bangsa jin. Untuk itu siapkan pikirannya, siapkan hatinya, dan siapkan catatannya, karena kali ini kita akan bahas kontennya yang nantinya akan bisa membuat teman-teman menjadi lebih terkesima dengan kami di Kala Senja. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang perubahan wujud bangsa jin. Ya, mungkin teman-teman juga sudah nggak asing lagi ya kalau channel di Kala Senja itu bisa dibilang channel horor, channel yang penuh dengan membahas hal-hal yang misteri tapi nggak dibikin horor. Kayak contoh misalkan kemarin kita bahas jin, kita masih bisa hahaha gitu kan, kita masih bisa ketawa-ketawa, kita masih bisa enjoy santai. Tidak seperti channel-channel YouTube yang horor yang lainnya ketika membicarakan hal-hal hantu, setan, terlalu banyak jump scare di video-videonya. Tapi kalau di Kala Senja nggak seperti itu. Kita murni edukasi, bukan untuk menakut-nakuti, justru kita supaya pengen teman-teman tersadar dan tahu hakikat bangsa jin yang sebenarnya. Dan clue buat teman-teman, bangsa jin itu tidak seseram dan tidak segalak yang teman-teman pikirkan. Itu hanya cosplay mereka, itu hanya cangkang mereka supaya mereka mau dianggap hebat dan dianggap kuat. Nah, dalam hal ini, kesempatan kali ini juga saya mau membahas tentang perubahan wujud bangsa jin. Bener nggak sih jin itu bisa berubah wujud? Terus kalau berubah wujud jadi apa? Apakah jadi superhero? Ataukah jadi anime? Ataukah jadi kartun? Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ya, perubahan jenis jin ini sebenarnya teman-teman sering banget melihat, sering banget teman-teman saksikan, entah itu di handphone atau punya pengalaman pribadi ya. Mungkin ada yang pernah melihat penampakan kayak kuntilanak, ataupun pocong kah, ataupun genderuwo kah, ataupun yang aneh-aneh. Sebenarnya itu adalah perubahan wujud bangsa jin, khususnya di Indonesia. Kenapa saya bilang khususnya di Indonesia? Karena kuntilanak, pocong, gondoruo itu nggak ada di luar negeri. Di Eropa, di Amerika itu nggak ada. Nah, dari situ sudah bisa menjadi poin ya. Kenapa tidak menjadi universal? Contoh, kenapa di Jepang itu nggak ada yang namanya kuntilanak, adanya sadako gitu kan. Ya secara wujud mungkin sama, mirip-mirip, tapi secara keluarnya, kalau sadako keluar dari TV dan itu adalah mitologi orang Jepang, tapi kalau orang Indonesia nggak ada kuntilanak yang keluar dari TV gitu kan ya. Nah dari situ harusnya kita sebagai umat muslim ya, khususnya kita yang lagi belajar sekarang, harusnya bisa lebih smart think, harus bisa lebih berpikir cerdas bahwa sebenarnya bangsa jin juga punya keterbatasan. Nah dalam hal ini kita nggak akan bahas dari sisi situ. Karena di Kala Senja kita nggak akan bahas hal-hal yang menambah kekufuran ya. Maksudnya kita tidak akan menambah hal-hal yang membuat teman-teman jadi ketakutan. Tapi kita akan membahas bangsa jin, perubahan wujudnya melalui perspektif agama Islam. Nah untuk itu saya ambil sebuah hadis. Nah hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah.
Hadisnya lumayan panjang, saya persingkat saja. Nanti lebih jelasnya saya akan tampilkan slide-nya supaya lebih jelas lagi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku mandat untuk menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Ketika sedang menjaga harta zakat, aku, maksudnya Abu Hurairah, kedatangan seseorang yang dengan sigap mencuri makanan. Jadi Abu Hurairah lagi ngejaga harta zakat di bulan Ramadan, kemudian ada seseorang yang tiba-tiba mengambil makanan dari rumah zakat atau harta zakat itu. Kemudian ditangkap tuh sama Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, demi Allah, aku akan membawamu kepada Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, sungguh aku sedang membutuhkan makanan, aku mempunyai keluarga yang harus kutanggung, dan aku sangat membutuhkan makanan. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, aku pun lalu melepaskan orang itu. Keesokan paginya, dia, Abu Hurairah, memberitahukan kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, hai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu semalam? Nah, Rasul bertanya, kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, ia mengaku amat membutuhkan dan memiliki keluarga yang harus ditanggungnya. Maka aku pun melepaskannya. Jawabku, beliau berkata, ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia pasti kembali lagi. Ya, jadi ketika Abu Hurairah nangkep orang itu, kemudian orang itu mengatakan bahwa saya lapar, saya membutuhkan makanan dan keluarga saya juga lapar, kemudian dilepaskan oleh Abu Hurairah. Paginya Abu Hurairah lapor kepada Rasul dan Rasul sempat bertanya seperti itu dan dijawab, ya Rasulullah, semalam ada orang begini, kemudian dilepaskan. Tapi Rasul tahu dia akan balik lagi. Kemudian masih dalam satu rangkaian hadisnya, kemudian malam kedua datang lagi seperti itu dan dilepaskan lagi dengan alasan yang sama sampai malam ketiga. Kemudian ketika malam ketiga, Abu Hurairah kemudian menangkap kembali dan Abu Hurairah mengatakan bahwa aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Kembali lagi, namun ternyata kembali lagi. Orang itu berkata, lepaskan aku karena aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya Allah memberi manfaat kepadamu. Aku bertanya, kata Abu Hurairah, kalimat apa itu? Nah, kemudian orang itu menjawab, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Ketika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, di surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Mungkin teman-teman juga sudah hafal gitu. Niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Kemudian aku pun membiarkannya pergi. Paginya Rasulullah bertanya lagi, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu semalam? Seperti biasa. Kemudian Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, dia mengaku hendak mengajarkanku kepada beberapa kalimat yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadaku. Beliau bertanya, kalimat apa itu? Ya, kalimat apa itu? Kemudian orang itu mengatakan kepadaku, ya Rasul, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir ayat. Kemudian dia berkata kepadaku, niscaya engkau akan selalu berada dalam perlindungan Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Dan para sahabat itu orang yang paling antusias melaksanakan kebaikan. Mendengar penuturan demikian, Nabi bersabda, ketahuilah, sungguh ia telah menyampaikan hal yang benar kepadamu, meskipun ia itu pendusta. Ia pendusta. Tahukah kamu, siapa yang kau ajak bicara sejak 3 malam itu, wahai Abu Hurairah, kata Rasul. Kemudian Abu Hurairah menjawab, tidak ya Rasulullah. Jawabannya beliau bersabda, itu adalah syaitan. Nah, dalam hal ini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Barinya, ini panjang banget nih rangkaian hadisnya ya, dijelaskan oleh
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah jin, syaitan dari bangsa jin. Syaitan dari bangsa jin. Jadi perubahan wujudnya bangsa jin itu bisa menjelma menjadi sesosok laki-laki seperti pada kasusnya Abu Hurairah tadi. Dengan mengambil makanan dengan alasan untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Tetapi di akhir hadis itu syaitan itu atau bangsa jin itu memberikan nasihat, kalau engkau ingin terbebas dari gangguanmu, dari gangguan kami, dari gangguan syaitan, maka bacalah ayat kursi di malam hari ketika engkau sebelum tidur. Dan Rasulullah mengatakan bahwa pendusta itu benar. Pendusta itu benar. Itu poin yang pertama. Jadi dari zaman Rasul sampai sekarang, bangsa jin itu memang mempunyai kemampuan untuk bisa merubah dirinya, ya, bisa merubah dirinya. Tetapi di zaman Rasul dulu nggak ada tuh ceritanya yang berubah jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi gondoruo, nggak ada. Kalaupun dulu ada seperti itu mungkin diketawain kali ya. Karena bangsa jin, ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, bangsa jin itu berubah menjadi ke alam kita itu berdasarkan apa yang sedang hype. Hype itu yang lagi ngetren ya, yang sedang ramai di alam manusia. Contoh, kita ambil kasusnya, mungkin teman-teman tahu setan apa ya, suster ngesot. Ya, suster ngesot itu ada ketika di tahun 2000-an, 2000, 2001 sampai 2010 lah ya. Itu difilmkan juga banyak. Tapi mungkin teman-teman yang lahiran 80-90 pernah dengar nggak tahun-tahun itu ada nggak suster ngesot? Nggak ada. Karena apa? Karena di tahun-tahun itu bangsa jin belum menerima input, belum menerima masukan, belum menerima inspirasi untuk menjelma menjadi setan itu gitu kan, untuk menjadi makhluk itu. Makanya bangsa jin tidak ada yang kepikiran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kembali lagi, itu adalah peran media. Ini yang jadi kunci. Peran media yang selama ini kita konsumsi, entah itu media digital, media elektronik, ya, apalagi sekarang Masya Allah media internet, YouTube, segala macam, semua bisa meng-create setan dalam bentuk kontennya masing-masing. Semuanya bisa membentuk pola pikir setannya masing-masing. Dan itu menjadikan konsumsi, menjadikan bahan bakar bangsa jin untuk lebih menakut-nakuti kita sebagai manusia. Contoh, zaman dulu nggak ada kuntilanak merah. Tapi akhir-akhir sekarang ada aja cerita kuntilanak merah. Mungkin nanti 10 tahun ke depan ada kuntilanak biru, kuntilanak hitam. Semakin surem warnanya mungkin semakin kuat bisa jadi. Ya, tapi Masya Allah itu sebuah khurafat namanya. Itu sebuah mitos yang ya menjadi konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, hadirnya channel Dikala Senja itu sebenarnya ingin merubah itu semua, ingin merobek semua itu. Yang harus teman-teman pahami adalah bangsa jin bisa berubah wujud, bisa. Bangsa jin bisa bermanifestasi ke alam manusia, bisa. Karena di zaman Rasul, dari zaman Rasul dulu itu sudah dilakukan dan sudah ada. Nah, makanya nggak aneh ketika di alam sekarang, di zaman sekarang, perubahan wujudnya itu lebih aneh aja gitu kan. Ada kuntilanak warna merah, ada kuntilanak hitam, kemudian ada pocong yang gendut, ada pocong yang kecil gitu kan. Tapi ya Masya Allah, semakin teman-teman tidak menghiraukan ya, semakin teman-teman mulai cuek dan mulai belajar tentang hakikat sebenarnya bangsa jin, maka saya jamin insya Allah, ketakutan teman-teman, rasa khawatir teman-teman dengan bangsa jin dan sebagainya, itu akan terkikis. Karena apa? Karena sekali lagi, bangsa jin itu memahami konsep sosial, konsep apa yang lagi ngetren dalam kehidupan manusia, dan itu dijadikan modal untuk menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Naudzubillah. Semoga teman-teman bisa mengambil dari poin yang pertama tadi. Nah, untuk poin yang kedua, bagaimana sih cara bangsa jin merubah wujudnya? Ya, dalam hal ini anggaplah bangsa jin bisa berubah jadi kuntilanak gitu kan. Walaupun ya saya syuting di luar, entah terserah di luar sini mungkin ada kuntilanak yang baper, boleh syuting dengan saya di sini. Bagaimana cara bangsa jin bisa berubah?
Apakah bangsa jin itu memakai baju, kemudian bertransmigrasi ke alam kita? Enggak. Apakah bangsa jin itu melakukan jurus-jurus tertentu seperti Naruto, akhirnya bisa merubah wujudnya? Tidak. Nah, dalam hal ini saya mengambil perkataan dari Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Al-Fara. Beliau berkata, semua syaitan tak punya kemampuan untuk mengubah diri mereka atau menjelma dalam bentuk lain. Akan tetapi, boleh jadi Allah Ta'ala mengajarkan pada mereka kata-kata dan perbuatan-perbuatan tertentu yang jika mereka lakukan dan ucapkan, maka Allah Ta'ala akan mengubah mereka dari bentuk ke bentuk yang lainnya. Ada yang mengubah mereka dari bentuk yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwa syaitan dan berubah wujudnya, bentuknya dalam berpendapat pengertian bahwa ia sanggup mengucapkan suatu perkataan yang bila ia ucapkan atau kerjakan, maka Allah yang akan mengubah dari bentuknya. Maka Allah akan merubah dari bentuknya. Jadi begini, mungkin teman-teman pernah dengar cerita kisah malaikat Harut dan Marut ya. Ada di surah Al-Baqarah ayat 102, ayat yang paling masyhur ketika untuk meruqyah. Jadi ayat-ayat itu Allah menurunkan dua malaikat, ya, Harut dan Marut, itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia, hatta dengan bangsa jin juga. Nah, bentuk sihir yang pertama adalah cara merubah wujudnya. Nah, beberapa ulama mengatakan, ulama yang kontemporer ya, ulama peruqyah kontemporer mengatakan kemungkinan Allah memberikan izin biiznillah untuk merubah wujud bangsa jin menjadi wujud lain, itu terdasar dari perkataan-perkataan yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut. Makanya dalam perkataan kali ini bangsa jin diberikan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang nantinya Allah memberikan izin untuk merubah wujudnya, si jin tadi menjadi wujud yang lain. Nah, ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa ada salah satu jenis jin, anggap ini sebagai dukunnya bangsa jin yang disebut dengan al-ghaul, ya. Jadi di bangsa jin ada dukun, jin juga gitu kan, sama kayak manusia. Nah, jadi ketika ada satu jin ingin merubah wujudnya menjadi bentuk lain, itu datang ke jin ini namanya al-ghaul, kemudian diberikan amalan tertentu dan atas izin Allah juga, maka si jin yang tadi bisa berubah wujudnya, entah jadi bentuk yang lain, ya. Jadi intinya perubahan wujud yang pertama, bangsa jin bisa merubah wujud jadi apapun, betul. Mau jadi binatang, mau jadi manusia, mau jadi kuntilanak, dan sebagainya. Itu semua biiznillah, izin Allah, dengan tujuan supaya untuk menjadikan ujian kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia tidak punya alasan untuk takut kepada perubahan wujud mereka. Kita nggak punya alasan untuk takut. Karena segala sesuatunya, mereka itu seperti, ya mereka hanya jin gitu, hanya just jin kalau bahasa Inggrisnya ya. Mereka hanya jin yang sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Contoh gampangnya gini, mungkin teman-teman tahu ondel-ondel, maaf ya, ondel-ondel ataupun berokan kalau di tempat saya. Waktu kecil kita takut, kenapa? Karena seram. Kalau datang itu kita langsung lari. Tapi ketika di umur sekarang, umur dewasa 20 tahun, apakah teman-teman masih takut? Enggak. Kenapa? Karena tahu di dalamnya itu ada siapa? Ada orangnya. Bangsa jin juga seperti itu. Pocong, genderuwo, kuntilanak dan sebagainya itu hanya topeng. Hanya topeng, dan di dalamnya itu jin. Hanya jin, hanya jin. Enggak lebih dari itu. Enggak lebih dari itu. Nah, untuk itu enggak capek-capeknya saya juga memberikan nasihat kepada diri saya dan teman-teman. Mulai dari sekarang, berpikirlah jernih, berpikirlah lebih realistis. Kita nggak usah takut dengan bangsa jin. Bahkan nanti saya bawakan sebuah materi. Sebenarnya bangsa jin itu takut kepada manusia. Tapi nanti di kesempatan lain insya Allah. Dan kembali lagi, kalau nanti teman-teman di jalan ataupun dimanapun ketemu dengan hal-hal yang saya ceritakan tadi gitu kan ya, ada perubahan kuntilanak, pocong, genderuwo dan sebagainya, nggak usah takut, percaya saja, perbanyak nonton DKS, perbanyak nonton Digala Senja, insya Allah ada ilmu dan manfaat di situ. Jangan lupa,
baca zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika teman-teman mulai merasakan takut, merasakan mencekam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Insya Allah rasa takut itu akan sedikit-sedikit menghilang. Jadi jangan nambah-nambah menjadi beban pikir hingga nantinya jadi khurafat yang baru, ya. Mungkin itu saja, karena masih banyak materi yang lain. Sebenarnya panjang kali lebar sih kalau saya mau cerita, tapi karena keterbatasan waktu juga dan keterbatasan segmen, insya Allah kita akan bahas materi lain dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Yang terakhir, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.